pemetik keuntungan dari apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah itu adalah China. Secara politik mendapatkan keuntungan, secara ekonomi juga China lah sebenarnya yang sangat diuntungkan apabila konflik ini berlangsung dengan panjang. Saya yakin hampir katakanlah 100% bahwa China tidak akan terlibat langsung. Konflik ini atau perang ini tidak sampai Desember. Karena cut off date-nya itu atau cut off month-nya itu adalah November. Saya kira satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menciptakan apa yang kita namakan enabling environment. Menciptakan situasi yang memungkinkan perdamaian terjadi. Seperti yang dijabarkan di alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu tugas konstitusi. Kegagalan pemerintah melaksanakan tugas konstitusi bisa berujung kepada impeachment. Bapak yang bilang ya, bukan saya. To the point aja. Halo Sobat Cindo, dunia bukan lagi milik satu raksasa. Ketika hegemoni Barat kini mulai diuji. Perang proksi menjadi panggung para penguasa. Mari kita bongkar taktik di balik diplomasi. Kita akan mengulasnya bersama mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina, Profesor Imron Chotan. Terima kasih. Prof. Imron, terima kasih. Terima kasih undangannya. Agak Prof terlalu ini kita His Excellency mungkin ya atau Pak Dubes gitu. Terima kasih telah hadir. Ya, Pak Imron, Amerika kalau kita lihat posisi sekarang makin terjebak di Timur Tengah, sementara Cina duduk manis menonton dari jauh. To the point aja, apakah Beijing sengaja membiarkan Washington berdarah-darah agar hegemoni Barat runtuh dengan sendirinya? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan ini sangat penting ya. Karena apa? Karena Indonesia itu terletak di kawasan Indo-Pasifik. Ya. Di mana Indonesia, China itu merupakan bagian daripada keluarga Indo-Pasifik. Ya. Kalau saya melihat dan sebagai mantan Duta Besar Indonesia di China, pemetik keuntungan dari apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah itu adalah China. Oke. Karena China itu seperti kita ketahui bersama, kawasan ini kan penuh dengan gejolak juga. Ya, apakah itu yang berkaitan dengan Indonesia atau claimant states dari Laut Cina Selatan. Itu dengan sendirinya konflik yang terjadi di Timur Tengah itu akan mengalihkan resources maupun perhatian dari Amerika ke kawasan Timur Tengah. Ya, dengan sendirinya China mendapatkan windfall ya, bahwa dia tidak dilihat sebagai real danger lah, katakan demikian, dalam konteks stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Dengan demikian China dari segi geopolitik mendapatkan tekanan yang lebih ringan ya. Di samping juga mendapatkan keuntungan ekonomi gitu ya. Bahwa salah satu dari negara yang dikatakan Iran bisa bebas melewati Selat Hormuz, di mana 20% dari kebutuhan energi dunia melaluinya, sehingga dengan demikian secara politik dia terlepas dari apa yang dinamakan containment policy dari Amerika Serikat vis-a-vis kawasan, sekaligus pada saat yang bersamaan dia juga menikmati economic benefit dari konflik ini. Jadi economic benefit apa yang didapat dari Cina nih Pak? Apakah energi selain tadi geopolitik ya? Ataukah nanti akan ada lagi keuntungan-keuntungan yang didapat oleh China
dengan posisi sekarang? Yang pertama tentu dengan kebijakan dari Iran Ya. untuk membebaskan negara-negara Sahabat. yang Tanda sahabat kutip ya? dalam tanda kutip ya. Iya, iya, iya. Yang namanya perang ini kita sebenarnya tidak tahu siapa yang sahabat atau yang tidak Iya, sahabat iya, ya. iya, Tapi setidaknya dari apa yang kita ketahui, China itu diberi kebebasan untuk melewati Selat Hormuz, Oke. untuk carry oil Oil ya, kebutuhan energinya China. Oke. Dan untuk memfire up pembangunan ekonomi China, dia memerlukan energi. Yes, betul. Ya. Sehingga dengan demikian kebebasan berlalu lalang di Selat Hormuz ini oleh Iran itu tentu menguntungkan dia. Ya. Di sisi lain, perhatian perhatian dari pemerintah Amerika Serikat sekarang sedang tertuju ke kawasan Timur Tengah. Timur Tengah. Dengan demikian, maka perhatian mereka atau yang dinamakan pivot Indo-Pasifik menjadi terbengkalai. Jadi secara politik mendapatkan keuntungan, secara ekonomi juga China lah sebenarnya yang sangat diuntungkan apabila konflik ini berlangsung dengan panjang. Oh, dengan panjang China sangat diuntungkan. Sangat diuntungkan. Artinya apakah bisa kita katakan China ini sedang menjalankan strategi yang pernah diucapkan oleh Napoleon Bonaparte. Never interrupt your enemy when he is making a mistake. Siap. Karena kan kalau kita lihat sekarang Amerika Serikat membantu Israel, itu kan dinilai semua orang ini sebuah kesalahan yang fatal dari sebuah negara Amerika. Itu juga suatu pernyataan yang perlu kita analisis ya. Karena yang dinamakan foreign policy itu adalah the continuation of policy with another means. Itu Clausewitz mengatakan demikian. Jadi bahwa kebijakan politik luar negeri itu adalah atau perang itu adalah kontinuasi dari kebijakan dalam bentuk lain. Betul. Itu Clausewitz mengatakan demikian. Nah, problemnya atau katakanlah core issue-nya adalah sekarang ini gerakan MAGA di Amerika Serikat itu sedang marak-maraknya kan. Yeah. Dan terpilihnya Presiden Trump ini akibat daripada tagline-nya bahwa membuat Amerika besar lagi. Dan gerakan ini besar. Jadi karena berdasarkan prinsip dari Clausewitz tadi bahwa perang itu merupakan kelangsungan dari kebijakan yang lain, maka untuk mempertahankan base supportnya dia, ya, apa namanya kelompok pendukung dia memerlukan kebijakan yang bisa memuaskan pendukungnya, yang membuat dia menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi ini sekarang yang makanya saya katakan bahwa di satu sisi Presiden Trump itu memerlukan sesuatu untuk membuktikan bahwa apa yang dia mulai dan aspirasi dari katakanlah mayoritas, karena akibat dari dukungan mayoritas itu beliau menjadi presiden. Di sisi lain memang ada perubahan juga lah di tengah-tengah dinamika ini, karena Amerika Serikat itu pada 3 November yang akan datang itu akan melalui apa yang dinamakan midterm election. Oleh karena itu kita juga harus melihat ya, Indonesia juga harus jelilah. Ya, Indonesia itu bisa kita sebagai bagian daripada dinamika politik dalam negeri maupun pemerintah. Apakah perang yang berkelanjutan ini, ya, yang tadinya dianalisis oleh para strategi Amerika Serikat hanya berlangsung 4 atau 5 hari, ternyata sekarang sudah lebih dari 1 bulan. Betul. Nah, semakin dekat kepada midterm ini, kemungkinan nanti akan mempengaruhi pola dari persuaraan yang bisa merugikan Presiden Trump.
Jadi saya melihat bahwa ini lebih kepada operasi militer, itu istilah mereka ya. Iya, betul. Atau dalam konteks kita perang, itu lebih kepada perang kinetik. Mereka ingin menyelesaikan ini secara cepat sebelum nanti dampaknya kepada midterm. Midterm yang di November. Yang di November, 3 November itu. Sementara Iran itu berkepentingan agar opini publik di Amerika tidak akan pernah kalah perang. Tidak akan dengan sumber dayanya itu. Ya. Tapi mereka kalah di opini publik. Mereka menarik diri dari Afghanistan, dari Vietnam, bukan karena kalah, tapi karena opini publiknya berbalik. Gitu. Oleh karena itu, apakah kemudian para ahli strategi dari pemerintah Amerika Serikat itu melihat apakah dampak daripada perang ini bisa mempengaruhi hasil dari midterm elections 3 November yang akan datang. Nah, itu yang menentukan. Jadi yang memberhentikan perang ini nanti adalah dampaknya itu. Gitu. Semakin lama perang ini dan kemudian mendekati midterm itu, maka kemungkinan dirugikan dalam konteks elektoral itu adalah Trump. Kalau semakin lama, otomatis kan persenjataan yang telah diluncurkan, rudal yang telah diluncurkan atau yang telah digunakan itu tentu saja akan berkurang dan bisa jadi akan habis. Dalam posisi ini, di mana tampaknya China yang diam saja, ya, tapi kan kalau kita lihat ada dukungan ya, ada kesepakatan investasi 400 miliar dolar dengan Iran demi pasokan energi. Apakah nanti China akan secara langsung ikut turun membantu Iran? Nah, ini memang unik ya. Ini pertanyaan sangat pertinent, sangat penting. Dan karena pengalaman saya sebagai dubes di sana ya, duta besar di sana 3 atau 4 tahun terakhir, itu saya melihat China ini adalah salah satu dari big boys sekarang ini ya. Jadi ada grup big boys, itu 5 itu ya, 5 pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB. Nah, China ini selalu ya, saya berinteraksi dengan pemimpin mereka itu, termasuk Perdana Menterinya, itu adalah ya. Mereka ingin menunjukkan bahwa China itu adalah the most responsible big boys. Jadi mereka selalu ingin menggambarkan dirinya sebagai pemain yang bertanggung jawab di gelanggang internasional. Good boys ya. Good boy. Kalau Amerika bad boys. Nah, itu tadi ya. Jadi mereka itu ingin menunjukkan bahwa mereka itu play by the rules. Sehingga dengan demikian kalau mereka nanti terlibat langsung, maka ini akan bertentangan dengan tekad mereka untuk menunjukkan bahwa China itu adalah the other alternative vis-a-vis the United States. Gitu. Jadi saya yakin hampir katakanlah 100% bahwa China tidak akan terlibat langsung. Tapi mungkin dalam bantuan bentuk lain lah, ya, bentuk lain, itu mungkin saja ya. Sangat mungkin karena semua sistem senjata itu kan berbasis Google. Nah, China itu mempunyai tandingannya sendiri ya. Baidu. Nah, oleh karena itu saya yakinnya bahwa Iran itu bisa menarget secara presisi, itu pasti bantuan dari China dan Rusia. Apakah ini bagian dari strategi diplomasi China yang kita kenal low profile high impact nih, His Excellency? Ya, China itu kan sebenarnya semuanya itu dikalkulasi dengan ekonomi ya. Ya. Tadi saya sudah katakan, kita sudah sepakat bahwa China itu adalah yang penerima manfaat. Ya. Penerima manfaat dari konflik ini yang ada di Timur Tengah. Ada di Timur Tengah itu gitu. Nah, sepanjang itu mereka menjadi penerima manfaat, mereka they don't care berapa lama ini. Yang penting akan berlangsung. Yang penting kita bisa bebas membawa dagang, membawa minyak dari Timur Tengah ke China. Karena apa? Karena
China itu tidak bisa disruption daripada oil supply, itu nggak mungkin. Akibat daripada pertumbuhan ekonomi Ekonominya, mereka ya. itu memerlukan energi Yang besar. yang besar. Betul. Dan Nah harus- ini kan sumber mereka gitu. Oke. Ya. Kalau nanti ketika katakan mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu nanti perang berakhir, apakah dunia akan melihat, oh ternyata kekuatan dunia ini sepertinya harus beralih nih, karena Amerika terlalu bad boys gitu. Apakah ada perkiraan begitu dari perspektifnya China, Pak? Jadi saya akan mendapatkan keuntungan moral Ya. sebagai salah satu kekuatan dunia yang taat sama aturan gitu. Kira-kira gitu nggak? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam konteks war atau Oke, perang itu oke. Amerika nggak mungkin kita bisa kalahkan. Ya. Ya, mereka punya alutsista yang Betul. maju dan kemudian mereka mempunyai dana yang sangat besar. Ya. Harap diingat bahwa Amerika itu adalah negara ekonomi terbesar di dunia, Ya. disusul oleh China. China nomor 2. Jadi nggak mungkin lah, tidak mungkin ada suatu negara, apalagi Iran, bisa memenangkan pertempuran atau peperangan ini. Ya. Oke. Ya, the problem is bagaimana Amerika Serikat dan Iran ini ketemu di satu titik. Kemarin kan kita sudah pernah lihat ya, tidak banyak yang mengetahui apa 15 poin dari kesepakatan Amerika Serikat agar perang ini berhenti. Kebetulan saya mempunyai kontak, saya punya rinci apa yang dikatakan, apa yang diinginkan oleh Amerika. Dan terakhir, 1-2 hari ini juga Iran juga mengajukan proposal kepada Pakistan. Saya hanya akan berhenti pertama apabila Ada 10 item ya. ya ada jaminan bahwa kita bisa mengembangkan senjata nuklir, mengembangkan peaceful uses of nuclear energy yang dijamin oleh NPT, Ya. Non-Proliferation Treaty, di mana Iran merupakan anggotanya, Ya. dan kemudian mereka ingin kompensasi dari Kerusakan. Kerusakan ya, ya. untuk rekonstruksinya Iran. kemudian rekompensasi, Ya. dan kemudian status dari Selat Hormuz bisa kita sesuaikan sesuai dengan kepentingan kami. Gitu. Ya, termasuk dengan mengenakan biaya 2 juta Iya, 2 dolar juta per kapal itu. kapal itu Untuk lewat. gitu. Ya, untuk melewati Selat Oke, Hormuz itu. oke. Nah, ini problemnya adalah, dan kita patut bersyukur juga bahwa terlepas dari tawaran dari Amerika Serikat, ada juga tawaran balik dari Iran, di mana Pakistan ini unik, berbeda dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Oke. Oke. Ya, pertama dia di kawasan, Ya. Ya. ya power projection-nya bisa. Kalau Indonesia power projection-nya terlalu jauh, Terlalu jauh, ya, oke. ke Timur Tengah itu. Iya. Iya. Ya. Sementara Pakistan itu, jangan lupa dia adalah pemilik senjata nuklir, Ya. dan dia bisa proyeksikan dia punya kekuatan militer sampai ke kawasan, karena memang di kawasan relatif sama gitu. Iya. Yang kedua, dia juga mempunyai keuntungan, mempunyai hubungan baik kepada semua pihak, termasuk Amerika Serikat Iya, dan iya. Iran. Iran juga. Jadi kalau Pakistan itu menjadi interlokutor atau sebagai mediator, itu kita bisa pahamilah ya, daripada Indonesia yang terlalu Terlalu jauh posisi. dan belum dalam kapasitas bisa memproyeksikan kekuatannya sampai ke Timur Tengah. Timur Tengah. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Tentu niat baik kita dihargai mereka ya. Oke. Dihargai oleh pihak-pihak yang bertikai, tapi kita tidak bisa memproyeksikan kekuatan kita sampai terlalu jauh ya, seperti Pakistan. Oke. Nah, dengan demikian kita berharap ada 15 proposal dari Amerika Serikat dan 45 dari Iran ini nanti akan ketemu di tengah gitu, dengan dimediasi oleh Pakistan. Termasuk yang diinginkan, salah satu yang diinginkan Iran itu tidak adanya gencatan senjata. Artinya benar-benar penuh damai tanpa ada serangan. Nah, ini juga Ini memungkinkan nggak akan diterima oleh ini Amerika juga dalam pandangan satu Bapak? hal yang kadangkala
saya ini ya sebagai katakanlah disclaimer ya, atau katakanlah explanation after the vote gitu. Saya ini 40 tahun bergerak di bidang diplomasi ya. Ya. Nah, kalau dua pihak atau lebih bertikai, biasanya mereka mencari jasa pihak ketiga ya. Betul. Ya. Nah, artinya kedua belah pihak mengundang, ya apakah itu Pakistan, Indonesia, dan kebetulan mereka sepakat dengan Pakistan gitu ya, kedua belah pihak. Nah, itu biasanya kalau ada konflik atau perang seperti ini, itu menuju kepada apa yang dinamakan gencatan senjata, seperti yang terjadi di semenanjung Korea. Ya. Nah, kemudian tahap pertama itu adalah ceasefire. Tahapan kedua, pertama tadi undangan ya, Undangan dari dulu. dua atau lebih pihak yang bertikai mengundang. Nah, dalam konteks ini adalah Pakistan. Pakistan. Oke, diundang. Kemudian mencoba membroker apa yang dinamakan ceasefire. Nah, ceasefire ini juga kemudian disusul dengan tahap ketiga, apa yang dinamakan cessation of hostilities. Nah, permanen ceasefire itu ada di semenanjung Korea. Sampai sekarang mereka technically mereka masih berperang. Karena tidak ada apa yang dinamakan agreement on cessation of hostilities. Nah, kita berharap Pakistan bisa menggiring dari ceasefire menuju kepada cessation of hostilities dan kemudian duduk di meja berunding untuk apa yang dinamakan sebagai agreement to terminate the war atau to terminate the conflict. Nah, itu bisa disepakati dalam bentuk treaty agreement ya. Itu tahapan-tahapannya itu. Pertama adalah mengundang pihak ketiga, kemudian ceasefire, kemudian yang tahap ketiga adalah cessation of hostilities, dan kemudian tahap keempat adalah agreement. Untuk menyelesaikan pertikaian gitu. Ini yang agak menjadi tantangan berat. Tadi Pak Imron, His Excellency menyebutkan bahwa kalau Indonesia duduk sebagai mediator, sebagai juru runding, pertama projection kita terlalu jauh, yang kedua tampaknya kedua negara belum sepakat lah adanya Indonesia. Nah, apakah ini faktor dari bergabungnya Indonesia di dalam Board of Peace dalam hal ini sehingga ya Amerika atau Iran merasa ya pasti Indonesia akan membawa pesan-pesannya Amerika semua, pesan kita tidak disampaikan. Ya, apakah ada kecenderungan seperti itu, Pak? Seperti yang saya katakan tadi, kita kembali kepada pakem dari diplomasi ya. I've been doing this for over 4 decades ya. Jadi saya tahulah anatomi dari bagaimana menyelesaikan konflik ya, sesuai dengan piagam PBB ya. Bab 6, bab 7 gitu. Nah, Indonesia ini problemnya itu Indonesia tidak diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik gitu. Tapi setidaknya ya menurut hemat saya ini ya, kembali lagi kita kan sebagai intelektual kita harus jujur. Setidaknya the willingness of our president to offer his good offices to become a mediator has to be respected. Karena kan tentu karena Indonesia memiliki kepentingan jalur energi yang juga melewati Selat Hormuz. Semuanya, terutama Indonesia, dan jangan lupa Indonesia itu hanya mampu ya per barrel per day itu produksinya kira-kira 600.000 per day. Barrel per day. Kebutuhan kita 1.500.000. Jadi 1.500 atau 1,6. We are very concerned kalau konflik ini atau perang ini berkelanjutan. Jadi sebenarnya saya tidak melihat bahwa sesuatu itu bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Jadi kepentingan Indonesia menawarkan dirinya sebagai mediator itu adalah kepentingan nasional kita sendiri gitu. Apabila semakin cepat konflik ini selesai, semakin bagus untuk ekonomi, perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gitu. Andai kan kita belum masuk BOP, apakah tawaran itu lebih bernilai di mata kedua belah? Ini sebagai
Ya, ini exercise. Ya, Ya, exercise. exercise. Ya, exercise. Kira-kira seperti apa, Pak Dubes? Ya, ya itu tadi. Jadi kita masuk dengan BOP, kita Oke. masuk dengan menandatangani ART. ART, Itu Iran melihat kita sebagai bagian dari kubu tertentu. Jadi sudah Ya. tidak netral. Ya, artinya kita bisa mengerti mengapa Oke. mereka tidak bisa menerima. tidak menerima Oke. gitu ya. Di samping memang the power of us to project our national Tidak sampai ke sana. tidak sampai ke sana Oke. gitu. Terlalu jauh gitu ya. Ya, saya tidak mengecilkan Indonesia. Indonesia is a big country. Yeah, yeah. Kita we have to admit that. Yeah. Tapi untuk memproyeksikan diri kita atau kekuatan nasional kita terhadap negara ASEAN sendiri, kita juga masih terbatas. Masih terbatas. Apalagi menuju kawasan yang sangat jauh dari Indonesia. Jadi saya saya ini penganut realis politics. Ya. 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 Realitanya itu bagaimana gitu. Ya. Indonesia belum mempunyai kekuatan nasional agar dia diterima sebagai mediator dari konflik yang terlalu jauh dari kawasan kita. Even itu belum masuk BOP ya? Iya, masuk dan tidak masuk di BOP itu Sama saja. Sama Sama saja. saja. Concernnya masih soal Iya. Masalahnya power adalah projection-nya ya? power projection kita Masih belum terlalu sampai jauh. gitu. Dan saya menulis satu artikel di salah satu koran Oke. nasional mengenai ini. Oke. Oke, baik. Ini menarik. ini menarik. Kalau ini kita coba geser ke agak berbeda. Ada yang mengklaim ini His Excellency bahwa perang yang terjadi atau konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, Amerika Serikat, Israel melawan Iran ini akan berdampak kepada struktur unipolar menjadi multipolar yang sebenarnya ya akan sama-sama menguntungkan seluruh negara. Bagaimana pandangan? Ya, konflik ini tentu ya seperti yang saya katakan tadi akan berdampak kepada sebuah negara, termasuk Indonesia. Yang pertama adalah kita menghadapi dua front sekarang ini. Front pertama itu adalah di teater Eropa, Ya, yaitu pertempuran atau peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Itu juga sudah mengganggu atau supply chain, Ya. ya, sehingga mempengaruhi harga minyak, harga pupuk, Ya. ya, dan komoditas strategis lainnya. Nah, sekarang kita ada front lain gitu. Oke. Sehingga dengan sendirinya kita sebagai negara yang katakan kita sama-sama tahu ya, supply kalau terjadi krisis, supply minyak kita itu hanya bertahan 20 hari. Ya. Lagi-lagi tidak berarti hari pertama, hari kedua kemudian habis gitu, tidak. Tapi supply itu kalau terjadi krisis, maka kita hanya bisa bertahan antara 20 hari sampai 23 hari. 23 hari gitu. Nah, ini sekarang yang namanya lupakanlah teater Eropa, tapi ini teater Timur Tengah ini kan adalah nadi, ya, jalur nadi dari Energi dari pasokan minyak. Pasokan minyak 20%. Dengan sendirinya Indonesia akan terpengaruhi. Oleh karena itu saya tidak heran mengapa Presiden terlepas dari kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan nasional kita sampai ke Timur Tengah, ya, itu terlepas, itu punya concern gitu. Karena apa? Ya itu tadi, Indonesia punya supply hanya 20 hari, 20 sampai 23 hari, sementara urat nadinya itu terganggu. Jadi oleh karena itu kalau kita aktif, saya bisa mengerti terlepas dari modalitas. Modalitas kita memang we are not as yet able to project our power up to the Middle East. Gitu. Tapi Pak Dubes, kekuatan kita kan sebenarnya posisi sebagai politik bebas aktif. Artinya kita bisa berkawan dengan siapa saja sebenarnya. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit gitu. Nah, mestinya kan ini bagian dari upaya yang bisa digunakan untuk menutupi semua kekurangan kita. Salah satunya BBM.
mungkin sekarang yang terdampak adalah harga plastik Harga plastik. yang sudah sangat mahal gitu. Nah, seperti apa ini? Apakah kita sudah menggunakan itu dengan baik atau justru malah kita terjebak di situ gitu? Gimana? Ya, minyak ini kan turunannya petrochemical. Betul. Ya, termasuk diantaranya itu plastik. Bahan plastik, betul. betul, Ya. yang harus impor. Itu sangat kita butuhkan juga. Ya. Iya. Nah, kembali lagi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua kita menderita lah. Ya. Ya, tidak hanya Indonesia. Betul. Ya, dalam konteks Indonesia mungkin petrochemicals menjadi mahal dan minyak juga akan menjadi mahal gitu, walaupun hari ini atau kemarin pemerintah sudah menegaskan bahwa harga minyak atau BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai Akhir tahun 2026. Ya. Iya. Saya bisa mengerti. Iya. Bagi orang awam mungkin mereka tidak mengerti. Tapi saya bisa mengerti mengapa, karena mungkin bisa ditutupi dengan 600 barrel per day Iya. itu. Iya, kan. betul. Instead of selling Iya. BBM-nya ke luar negeri, kita bisa menjadikan cadangan untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri. Tapi Ya. kembali lagi akan mengganggu APBN kan. Iya. Betul, karena subsidinya Karena akan terlalu iya, besar. subsidi Akan terlalu besar, kemudian pendapatan melalui selling akan Iya. Turun banyak turun sekali. banyak sekali gitu ya. Tapi kembali lagi kita tidak terlalu khawatir lah, karena kita oil producing country juga, walaupun iya. kebutuhan dan kemampuan memproduksi memang Tidak imbang. tidak imbang. Iya. Tapi setidaknya kita bisa mengalihkan ya. Bagi orang yang memahami bisa melihat kemungkinan pernyataan dari Pak Purbaya dan Pak Menko Perekonomian bahwa minyak subsidi tidak akan sampai kepada tidak akan naik sampai kepada Desember, kemungkinan karena ada cadangan itu. Oke. Ya, walaupun kita tentunya dari segi pendapatan Akan berkurang banyak berkurang sekali. banyak, Iya. 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 akan menekan APBN kita. Tapi kita berharap, lagi-lagi saya mencatatkan ini, kita berharap konflik ini atau perang ini tidak sampai Desember, karena cut off date-nya itu atau cut off month-nya itu adalah November. Midterm. November. Midterm pemilu election. di Midterm Jadi nggak election. mungkin Amerika Serikat. Oleh karena itu saya lebih cenderung Amerika menggunakan pendekatan kinetic war atau warfare, cepat itu blitzkrieg gitu, hantam, habis, sasaran supaya sipil, jelas bahwa mereka menang gitu ya. supaya Iran tunduk. Sementara Irannya menerapkan strategi apa yang dinamakan war of attrition. Memperlama-lama perang ini sampai memperpanjang mendekati perang sampai mendekati November. November midterm itu. Dan itu bisa dimanfaatkan karena perang ini juga telah menggunakan AI, telah menggunakan berbagai informasi. Itu perang informasi. Iya, perang informasi akan lebih banyak digunakan dalam hal ini. Yang ini kembali lagi base powernya Presiden Trump itu adalah MAGA kan. Iya. Iya. Nah, MAGA ini masih kuat Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi memang dukungan kepada invasi atau apapun yang kita sebut ini, ada yang bilang agresi atau ada yang bilang invasi, itu memang relatif rendah, 27%. Itu Reuters yang membuat anunya itu, pollingnya itu. Jadi rendah. Namun demikian dukungan daripada MAGA ini, support base-nya Presiden Trump itu hampir mendekati 50% loh. Berarti dia masih pede Ya. untuk saat ini. Untuk saat ini masih pede, tapi dengan catatan jangan sampai strategi Iran, apa yang kita namakan sebagai war of attrition itu terjadi gitu. Iya. Terlalu mahal untuk midterm. Oke. Ada kalkulasi yang mengatakan kemungkinan kalau terjadi pemilu di Amerika, itu mungkin DPR-nya ya di sana itu mungkin bisa jadi lepas. Tapi kan Senat tetap miliknya Trump gitu. Apakah seperti itu sampai hitungannya? Iya, memang kalau kita lihat sejarah dari pemilu, Oke. termasuk midterm itu,
partai pendukung pemerintah itu selalu kalah di midterm ini. Ya. Selalu kalah ya? Selalu Oke. kalah. Ini sejarah mengatakan Sepengetahuan demikian. Oke. Hampir 90%. Oke. Oke. Oleh karena itu memang Presiden Trump saya kira ingin sekali ini menjadi perang yang sifatnya kinetik. Selesai dengan supaya cepat. tidak terganggu Tidak terganggu pada Popularitasnya. popularitasnya pada saat elektabilitasnya. menuju midterm elections. Ya. Nah, oleh karena itu tadi juga benar dikatakan bahwa itu kan yang namanya Kongres itu terdiri dari Senat dan DPR. dan DPR House Iya, of House of Representatives. Iya. Itu totalnya 500. Betul. Itu yang dinamakan perbedaan antara Partai Republik dan Partai Demokrat itu, istilah para pakar itu adalah razor thin. Tipisnya seperti pisau cukur. Iya. Iya, oke. Nah, di Senat itu 53 lawan 47. 47. Karena mereka 100 ya. Betul. Sementara di House of Representatives itu 220 lawan 215. Wow. Jadi sangat tipis banget. ya. Sangat tipis. Nah, ini juga saya kira juga menjadi pertimbangan dari Trump ya. Orang ini sebenarnya dalam tanda petik ya, kelihatannya memang seperti orang mengatakan dia eratik gitu, tapi dia punya brain juga gitu. Apakah brain beliau sendiri atau Timnya. Ya, dari timnya tim. ya. Nah, kalau nanti terjadi pergantian dari katakan mayoritas di Senat maupun di House of Representatives dikuasai oleh Demokrat, maka ini akan melicinkan jalan menuju impeachment. Oke. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya perperangan di Iran ini juga mempertaruhkan masa depan dari Presiden Trump. Ya. Namun demikian, seperti saya katakan tadi, dia tentu mempunyai pemikiran dan kemudian mempunyai tim ya, sampai titik mana mereka harus menghentikan perang ini. Oleh karena itu tidak heran kalau kita catat bukan Iran yang mengatakan tolong hentikan, tapi mereka justru Trump yang berkali-kali yang menawarkan itu kembali lagi kepada dampaknya terhadap midterm elections, di mana kemungkinan kena razor thin itu tadi, kemungkinan Demokrat menguasai Senat dan House of Representatives itu terbuka. Gitu. Nah, kalau ini terbuka dan dikuasai, kedua kamar ini dikuasai oleh Demokrat, maka ini akan melicinkan impeachment. Jadi dia ini bukan seperti yang digambarkan orang tidak down to earth ya. Beliau juga sangat berhitung tentang masa depan dia. Masa depan. Kalau saya di-impeach, ya, gimana ini? Gitu tidak hanya beliau ya, kalau beliau di-impeach, tapi juga Partai Republik juga akan menjadi penerima dari akibat negatif hasil dari perang ini. Oke. Kalau di mata China, sebenarnya Trump di-impeach dan tidak di-impeach, dampaknya apa nih, Pak? Nah, bagi hubungan yang tadi kaitannya sama perebutan pengaruh di geopolitik global. Problemnya itu adalah di US ya, di Amerika itu, Amerika Serikat itu sudah menetapkan China itu sebagai strategic competitor. Dan ini bipartisan, yang di-share oleh Republik maupun Demokrat. Jadi ini kebijakan yang dinamakan bipartisan. Demokrat juga melihat China sebagai strategic competitor dan Republik juga melihat. Jadi sama-sama ya, Bro? Sama. Jadi dalam konteks China itu memang siapapun yang akan berkuasa itu bagi China sama saja. Sama saja. Tidak akan mengubah strategi China. Yang penting bagaimana China itu bisa terbebas dari apa yang dinamakan containment policy. Bagaimana mengepung China sehingga China itu tidak menjadi saingan mereka gitu. Nah sekarang ini China ini diberi kebebasan. Bebas ngapa-ngapain sekarang? Sekarang andai kata ya, ini lagi-lagi andai kata ini. Ini analisis saya sebagai katakanlah independen ya. Andai kata China menyerang Taiwan sekarang, selesai ya. Nah, lagi-lagi, andai kata China memutuskan untuk mencaplok
Taiwan yang diakui juga merupakan bagian daripada China, ya sangat mudah karena perhatian dari strategic competitornya itu Amerika Serikat sedang terfokus kepada Timur Tengah. Nah, dalam konteks Indonesia, Selat Taiwan itu juga merupakan jalur supply-nya kita gitu. Oke. Jadi apabila China mengambil keputusan untuk menggunakan katakanlah momentum ini untuk mengambil mencaplok alih Taiwan yang menderita juga Indonesia dan negara-negara di kawasan. Karena Selat Taiwan itu juga merupakan salah satu choking points ya. Bagi Indonesia. Jadi kita ini harus juga lah memperhatikan ini ya, karena apa yang dinamakan global geopolitics ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup atau kelangsungan pembangunan nasional kita. Nah, kan kalau kita ini kan menganut politik bebas aktif nih, Pak Dubes. Dalam situasi yang terjadi saat ini, tadi Pak Dubes menjelaskan China bisa saja memanfaatkan situasi konflik di Timur Tengah untuk merebut Taiwan karena lepas dari pandangan Amerika, dan Indonesia juga akan terdampak. Tentu saja kita harus mengambil keputusan karena kita memiliki politik bebas aktif. Dalam hal ini kemana sebaiknya Indonesia itu berkaca? Kepada Baratkah atau kepada China? Ya, ini tadi sebenarnya prolognya sudah kita bicarakan di kamar yang lain tadi. Ini apakah kita harus melalui Washington Consensus atau melalui Beijing Consensus? Tapi kembali lagi lah, as a peace-loving country, Indonesia pasti mempunyai kepentingan nasional agar kawasan kita itu bebas dari konflik. Bahkan dunia, dan itu juga termaktub di dalam tujuan nasional kita yang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Turut serta ya kan, menciptakan ketertiban dunia dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kita ini sebagai sebenarnya penerima manfaat atau penerima tidak manfaat dari apa yang terjadi di kawasan kita dan di dunia. Nah, dalam konteks inilah saya kira mungkin ya, saya yakin Presiden dan support timnya, termasuk dari Kementerian Luar Negeri, rumah saya gitu, walaupun rumah saya banyak gitu ya, ada 4-5 rumah gitu. Saya berharap bahwa para pemikir kita di istana maupun di Pejambon bisa memikirkan mana yang menguntungkan, bukan menguntungkan negara lain ya, menguntungkan kepentingan kita sendiri. Kepentingan nasional kita itu bisa diterjemahkan apa yang dinamakan, selalu saya katakan, adalah cost and benefit ratio. Mana yang lebih banyak cost-nya kah atau benefitnya? Nah, jadi cost and benefit itu dalam konteks kepentingan nasional ya. Itu tidak bisa kita personifikasi ya. Tidak bisa kita, oh saya sebagai pemimpin saya prefer begini. Tapi bukan. Karena kepentingan kita adalah bagaimana rakyat kita terpenuhi kebutuhannya. Aman ya, seperti yang dijabarkan di alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu tugas konstitusi. Kegagalan pemerintah melaksanakan tugas konstitusi bisa berujung kepada impeachment. Bapak yang bilang ya, bukan saya. Karena kan itu juga yang menjadi kekhawatiran. Tadi kita bicara di Trump ya, midterm election ya, itu juga dampaknya ke sana. Tapi bukan saya yang bilang ya. Bapak yang bilang. Artinya apa sikap kita dalam menghadapi ini supaya kita benar-benar terlihat masih memegang teguh politik bebas aktif ini? Saya kira satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menciptakan apa yang kita namakan enabling environment, menciptakan situasi yang memungkinkan perdamaian terjadi. Gitu. Kita mendorongnya ke situ. Kerahkanlah semua kekuatan nasional kita untuk menciptakan apa yang dinamakan enabling environment untuk menciptakan perdamaian.
Jadi tidak harus hanya kepada Iran ya. Kita juga harus bicara kepada Amerika Serikat. Hey, look, man, we are also suffering. The rest of the world is also suffering. Gitu. Marilah kita selesaikan ini melalui apa yang dinamakan meja perundingan, dan itu dijamin oleh piagam PBB ya, artikel 6, artikel 7. Berarti Indonesia harus berani bicara untuk agar semua negara yang terlibat konflik maupun yang punya pengaruh untuk duduk bareng, ayo ini kita selesaikan. Iya, selesaikan, karena semuanya menderita. Oke. Jadi ibaratnya ini, saya selalu bilang sama teman-teman kalau diskusi, Iya. kita ini kan, dunia ini kan satu kapal sendiri ya. Iya, betul. Lah kita bolongin sendiri gitu. Iya. Nah, Indonesia harusnya menutup, menambal bolong itu. Jadi kita, we should not pretend to be a peacemaker ya. Cukup kita menggambarkan kita sebagai enabler yang mencoba menjadi suatu negara yang menciptakan kondisi sehingga perdamaian itu tercapai. Ya. Kita tidak perlu memproyeksikan kemampuan nasional kita. Kita tidak mampu, udahlah. Kita tidak mampu. Artinya jalur diplomasi benar-benar harus kita kerahkan. Ya, kita kerahkan. Seoptimalkan. We go to Washington, hey please, Ya. my friend, we are all suffering. Why don't you come and sit together with Iran untuk membicarakan jalan keluar dari konflik ini? Because we are all suffering. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita masih bersyukur ya. Kita berharap sebulan ke depan ya, 20 sampai 23 hari ke depan sesuai dengan kemampuan suplai kita, ini konflik ini sudah selesai. Caranya bagaimana? Ya mendorong kedua belah pihak ya, ke Amerika Serikat, ke Iran. Tolonglah, semua kita menderita. Anda duduklah dalam satu meja perundingan. Mungkinkah suara kita itu akan didengar menurut Pak Dubes? Saya kira mungkin ya. Karena kalau kita lihat Dubes Iran yang ada di Indonesia saja belum mengunjungi Presiden Prabowo. Belum bertemu. Padahal ya belum bertemu ya. Padahal dengan mantan presiden sebelumnya, itu sudah disambangi oleh Dubes Iran. Ya, kembali lagi ya. Bebas aktif itu kan by per definition, kita harus bisa bicara dengan semua belah pihak. Dengan semua belah pihak, betul. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjangkau semua pihak yang terlibat, maka tentu niat kita yang baik itu menjadi enabler, menjadi negara yang bisa menciptakan enabling environment itu tidak bisa kita kerjakan. Pertama, kita memproyeksikan tidak mampu, kita belum mempunyai kemampuan untuk itu. Seperti Pakistan jangan lupa loh, negara pemilik senjata nuklir. Senjata nuklir, kemudian jaraknya juga tidak terlalu jauh. Iya, lokasinya ada di situ gitu. Iya. Ya, jadi dia punya lah modalitas itu. Sekaligus kita juga bagaimana menggunakan kita sebagai pihak yang bisa diterima kedua belah pihak, mengatakan, hey man, stop the war. Dan duduklah merundingkan apa sih yang bisa kita capai bersama gitu, karena semuanya menderita. Semuanya menderita. Pak Dubes, apakah mengatakan hey man stop the war itu bisa dilakukan oleh kondisi sekarang, oleh para ujung diplomat kita atau presiden bahkan, untuk meminta agar Amerika yang kemarin kita ke sana, ada efek psikologis nggak? Yang pertama yang saya lihat bahwa beliau itu punya chemistry juga ya dengan Trump. Okay. Betul. Yeah. Artinya kita kan melihat ya, saya hanya melihat dari luar aja. Beliau telepon itu, terus Trump mengatakan anytime, if you want to call me, just call me kan. Gitu. Artinya mereka punya nomor langsung, online. Artinya that means our president has a channel to reach out to Trump ya. Tentu dengan Iran ya kita
sebagai sesama negara-negara berkembang, negara non-aligned, ya tentu kita punya juga jalur untuk berbicara dengan mereka. tertinggi. Ya. Jadi sebagai mediator mungkin kita sudah bisa diambil alih oleh Pakistan, oleh Turki, dan mungkin pada tataran tertentu oleh Mesir. Tapi sebagai enabler, yang seperti saya katakan tadi, sebagai untuk menciptakan enabling environment, kita mempunyai peran yang cukup besar karena bagaimanapun Indonesia itu kan ambil power juga ya. Ya. Jadi kita masih punya kekuatan untuk menjadi influencer kedua pihak untuk duduk bersama, gitu ya Pak? Menjadi enabler untuk menciptakan apa yang dinamakan enabling environment. Indonesia di situ saja posisinya yang sangat kuat ya. Sebagai mediator ya seperti kita sepakat tadi. Menarik sekali. Menarik sekali ya. Tapi artinya kemampuan diplomasi kita juga memang terus harus kita jalankan untuk mencapai bebas aktif itu tadi ya. Ya, kita tidak perlu harus menentukan kalau seandainya ini masih berlanjut, kita mau berpihak kepada Washington Consensus atau Beijing Consensus, ya kita harus menentukan sikap kita sendiri. Ya, yang penting adalah goodwill ya. Goodwill dari presiden yang ingin menjadi mediator, walaupun tidak diterima oleh pihak yang seperti yang tahapan tadi yang ada 3-4 tahapan tadi tidak diterima oleh pihak-pihak berkepentingan, setidaknya kita harus melakukan itu. Kita harus menciptakan enabling environment. Jadi enabler. Kita berupaya menawarkan jasa baik kita untuk menciptakan kondisi sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalam perang ini bisa duduk bareng. Saya kira itu posisi maksimal yang bisa dimainkan oleh Indonesia. Yang lainnya sudahlah. Udahlah, kita nggak usah terlalu jauh lah ya Pak Dubes ya. Terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Yang realistis saja yang bisa kita lakukan. Iya. Terima kasih Pak Dubes telah hadir di To The Point aja. Sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ya. Ini kan pengalaman saya sebagai seorang diplomat hampir lebih dari 40 tahun. Ya, jadi saya itu bisa melihat, Bapak boleh cek track record saya. Bapak boleh cek. Saya itu adalah negotiator utama Indonesia yang terkait dengan international peace and security. Ya. Utama ya Pak. Ya, utama, betul. Ya, bukan pemain pinggiran. Ya, saya menegosiasikan NPT. Saya menegosiasikan Biological Weapons Convention. Saya menegosiasikan Biological Weapon Convention. Dan saya juga yang memasukkan konsep negara kepulauan di apa yang disebut sebagai Basel Convention yang mengatur alur dari perpindahan barang-barang berbahaya. Jadi hampir semua ya. Saya yang apalagi memiliki pengalaman tadi 40 tahun ya. 40 tahun dari tahun 83 lebih ya, Pak Dubes ya. Itu berapa tuh? Waduh. 43 tahun ya? Iya. 43 tahun. Ya, ini pandangan awam saja. Betul. Mudah-mudahan saya yakin ya, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi the enabler, menciptakan enabling environment. Pandangan awam dengan low profile tapi high impact seperti yang dilakukan oleh China. Mudah-mudahan aja. Jadi tidak ada alasan Indonesia tidak percaya diri untuk menciptakan ketertiban dunia. Kita terlalu besar untuk sebagai pemain pinggiran ya. Penting sekali. Penting sekali. Terima kasih Pak Dubes. Baik, Sobat Cindo, Bapak Bangsa Muhammad Hatta pernah mengatakan, Indonesia harus mampu mendayung di antara dua karang. Kini dua karang raksasa menghadang di depan mata. Mendayung di antaranya adalah ujian bagi sejarah kita. Jaga kemerdekaan kita dengan diplomasi yang lihai dan tertata. Saya Ike Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. To the point aja.